Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai konversi NFA ke DFA, tugas 4 mata kuliah teori bahasa dan automata. Sebelumnya perkenalkan saya Vini Sylvia NPM 191705110 dari kelas B Prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, untuk mengkonversi dari NFA ke DFA ada beberapa langkah konversi. Yang pertama, buat tabel transisi NFA. Jika diberi transition diagram, ubah ke tabel transisi dulu. Lalu yang kedua, itu buat tabel transisi DFA. Langkah yang pertama, untuk kedua ini, itu salin kondisi state awal dari NFA ke kondisi state awal DFA. Jika ditemukan state baru saat transisi, masukkan state tersebut ke state di DFA. Apabila state baru tersebut merupakan gabungan dari beberapa state, maka hasil transisinya adalah gabungan dari transisi beberapa state. Contohnya, transisi state Q0 Q1 ke 0 adalah transisi state Q0 ke 0 digabung transisi state Q1 ke 0. Apabila state memiliki final state, maka state tersebut akan final state. Akan menjadi final state gitu maksudnya. Lalu yang kelima, ulangi langkah dari 2 sampai 4 sampai semua state terdaftar. Langsung saja, di sini ada contoh soal. Ini state-nya itu ada Q0, Q1, inputnya ada 0, 1, lalu transisi awalnya di Q0 dan final state-nya itu di Q1. Pertama, buat tabel transisi NFA, yaitu transisi state-nya kan tadi ada Q0 sama Q1. Lalu inputnya itu ada 0 dan 1. Lalu Q0 dengan input 0 itu ke Q0 dan Q1. Q0 dengan input 1 itu ke Q1. Q1 dengan input 0 itu tidak ada atau tidak ada transisi. Dan Q1 dengan input 1 itu transisi ke Q0 dan Q1. Lalu yang kedua, kita akan membuat tuple dari tabel tersebut agar lebih detail sebagai berikut. Nah, ini state-nya ada Q0, Q1, inputnya ada 0 dan 1, state awalnya Q0 dan final state-nya itu Q1. Lalu langkah yang ketiga, kita mulai membuat DFA-nya, dimulai dari state awal Q0. State Q0 bila memperoleh input 0 menjadi state Q0 Q1, jadi digabung gitu. Lalu state Q0 bila memperoleh input 1 menjadi state Q1. Ini. Lalu state Q1. Q1 memperoleh input 0 itu menjadi state 0 atau tidak ada relasi. State Q1 bila memperoleh input 1 akan menjadi Q0 Q1. Pada state Q0 Q1, awalnya belum mempunyai busur dan pada DFA. Sebuah state harus mempunyai busur sebanyak himpunan inputnya, karena kita tentukan terlebih dahulu arah busurnya dan busurnya ada 2. Itu transisinya dari Q0 Q1 ke 0 itu sama dengan Q0 ke 0, epsilon Q1 ke 0. Disederhanakan menjadi Q0 Q1. Begitu juga transisi untuk Q0 Q1 ke 1, itu Q0 ke 1, epsilon Q1 ke 1. Disederhanakan menjadi Q0 Q1. Jadi, arah busur pada state Q0 Q1 mengarah ke state itu sendiri. Nah, kemudian khusus pada state himpunan kosong hanya menerima inputan dari state-nya sendiri. Jadi, busur pada himpunan kosong mengarah ke state himpunan kosong. Ekuivalensi non-deterministik automata atau NFA ke DFA. Nah, ini yang himpunan kosong itu mengarah ke dirinya sendiri. Lalu terakhir, untuk menentukan final state pada DFA ini adalah dengan melihat NFA yang ekuivalen dengan DFA ini, yaitu soal awal. Kita ketahui bahwa final state adalah Q1, jadi pada DFA, final state-nya adalah semua state yang ada hubungannya dengan Q1, yaitu Q0 Q1 dan Q1-nya aja. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai konversi NFA ke DFA. Semoga dapat dimengerti.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.